Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Pada episode kali ini, kami akan berbincang, berbagi perspektif tentang satu hal dalam dunia pendidikan nasional kita, di mana ada fenomena atau gejala yang menempatkan satu hal sebagai prioritas dan hal yang lain kadang dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal sangat diperlukan apa yang disebut dengan keseimbangan atau equilibrium di dalam pengembangan pendidikan kita. Nah, kita akan mendengarkan perspektif edukasi dari Profesor Hasnawi Haris. Beliau adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, juga sebagai Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan dan saat ini diberi amanah sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Prof, eh, tema keseimbangan atau equilibrium di dalam sistem pendidikan Indonesia ini rasanya penting untuk kita memberikan potret sudut pandang untuk mengedukasi pemirsa kita. Untuk mengawali, tentu penting untuk kita memberi apa itu equilibrium sebetulnya, Prof, sebelum kita masuk ke tema-tema pendidikan. Baik, makasih banyak Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perspektif, betul ya kalau kita berbicara tentang sistem pendidikan kita, salah satu isu yang selalu menarik adalah isu tentang keseimbangan. Iya, Isu tentang equilibrium dalam sistem pendidikan kita. Karena terkadang kebijakan yang diambil atau kebijakan yang diterapkan itu paradoks. iya, Jadi satu sisi harus diprioritaskan, tapi di sisi lain ada yang diabaikan. Padahal sebenarnya kalau kita ingin menjalankan sebuah sistem pendidikan yang seimbang, dua-duanya harus dilakukan iya, meskipun secara paralel. Jadi kalau kita bicara tentang equilibrium sistem pendidikan, maka komponen-komponen yang ada dalam sistem pendidikan itu betul-betul harus diterapkan tanpa mengabaikan yang lain. Nah, pada titik ini sebenarnya memang dibutuhkan konsistensi, iya, dibutuhkan paradigma yang memang harus kita pastikan bahwa sistem pendidikan itu memang berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Begitu, Pak Ari. baik, Prof. Jadi equilibrium ini adalah sebagai satu paradigma, Iya, satu prinsip bagaimana mengelola sesuatu. Misalnya kalau dalam pendidikan bagaimana mengelola secara paralel, Prof. iya, Prof, kita masuk ke pendidikan. iya, Kita mengenal misalnya taksonomi Bloom yang membagi 3 aspek yang iya. dikembangkan dalam pendidikan, kognitif, afektif, psikomotorik. Itu bagaimana, Prof, menggunakan prinsip equilibrium dalam mengelola 3 hal tersebut? Baik, Pak Ari. Jadi memang kalau kita berangkat dari pandangan taksonomi Bloom, Iya, yang namanya kognitif, yang namanya afektif, yang namanya motorik, sebenarnya inilah yang harus dilakukan secara paralel. paralel, ya. Tapi kalau kita secara paralel ini dilakukan, maka memang dibutuhkan kebijakan yang memang berpeluang atau berorientasi pada keseimbangan tadi. Iya, Jadi ibarat bagaimana aspek knowledge, iya, pengetahuan peserta didik dan tentu juga pengetahuan bagi teman-teman guru itu berbanding lurus dengan aspek attitude, iya, sikap sikap yang kita sebut dalam taksonomi Bloom itu adalah afektif. afektif, iya, Jadi kalau ingin menilai seseorang, seorang siswa atau ingin menilai sebuah proses pendidikan, maka tidak hanya aspek kognitif yang dilihat, tapi juga aspek afektifnya bahkan psikomotoriknya untuk iya, case tertentu. Nah, ini sebenarnya equilibriumnya. iya, Artinya apa? Kalau kita menjalankan secara NC yang namanya knowledge iya, atau kognitif, maka di saat yang lain harus paralel juga kita
menjalankan aspek afeksinya atau aspek attitude atau sikap Ya, itu. sikap. Iya, Baik, jadi 3 aspek ini yang ideal adalah menyeimbangkan 3 menyeimbangkan. hal tadi. Iya, Tidak boleh salah satunya saja yang menjadi fokus betul. untuk dikembangkan, termasuk untuk dinilai, Prof, ya, pada Iya, saat asesmen. Prof, masih tentang equilibrium ini dalam sistem pendidikan kita. iya, Biasanya, Prof, ini yang sering terjadi di lapangan, tentu kita harus memberi perspektif iya, untuk mengedukasi. Seringkali kita menemukan ada semacam prioritas dalam penggunaan otak, Prof. oh iya, Otak kiri, otak kanan seringkali semacam ditempatkan dalam posisi berhadap-hadapan. Nah, idealnya itu seperti apa, Prof? iya. Baik Pari, karena kita bicara keseimbangan, Iya, kita bicara tentang equilibrium, maka sebenarnya dalam dunia pendidikan kita itu juga harus seimbang iya, antara pengembangan otak kanan dan pengembangan otak otak kiri. kiri. Nah, praktek kita selama ini, mohon maaf, dalam sistem pendidikan kita itu masih lebih banyak aspek otak kiri yang Iya, dikembangkan. Jadi anak-anak kita ketika menghafal sesuatu, dia mampu. iya, Karena memang dibiasakan. Pertanyaan yang dibuat oleh teman-teman guru, pertanyaan yang memang memaksa anak-anak untuk bisa menghafal dan itu bisa bisa dilakukan. iya, Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat dari aspek pengembangan otak kanan itu tidak boleh kita abaikan. iya, Jadi betul bahwa pengembangan otak kiri itu berorientasi pada bagaimana anak-anak kita itu memiliki literasi, numerasi, dan katakanlah berpikir analitis dan logika itu penting. iya, Tetapi di saat yang sama atau di saat yang lain secara paralel juga harus dikembangkan otak kanan. Jadi iya, isu-isu atau cita rasa tentang nilai seni, musik, iya, bagaimana mengembangkan kreativitas anak-anak kita, bagaimana mereka memiliki kecerdasan bahasa, misalnya yang baik dengan berbagai atau beragam jenis bahasa. Nah, inilah yang dikasih iya, apa istilahnya, diberikan ruang yang sama bahwa anak-anak kita tentu memiliki potensi otak kanan dan otak kiri yang tidak sama iya. setiap Ada siswa. kecenderungan, Prof, Ada ya? kecenderungan. Ya, Ya, dalam teori sebenarnya juga memang kita diajar untuk memahami seseorang itu, seorang pelajar itu dia kecenderungan otak kiri atau otak iya, kanan. Tidak masalah menurut saya, tetapi yang pasti bahwa seorang guru yang baik dalam kebijakannya ketika dia mengajar misalnya, dia harus paham iya, bahwa selain otak kiri yang kita sebut tadi, bagaimana menggunakan logika, bagaimana iya. dia berpikir analitis dan seterusnya, Rasional. ya rasional, di saat yang sama dia juga punya ruang yang terbuka untuk mengembangkan kreativitasnya. Iya, Disinilah sesungguhnya pentingnya yang namanya titik keseimbangan dalam iya. pengembangan otak kanan dan otak kiri, Pak Ari. Relevansinya di situ, Prof. Iya, betul. Ini masih tentang equilibrium dalam sistem pendidikan kita, Prof. Iya, Kita juga sering kali mendapati satu fenomena, Prof, iya, eh, di mana kecerdasan seseorang, misalnya emosional, spiritualitas, itu dihadap-hadapkan seolah-olah ada yang lebih penting dari yang lain. iya. Itu sebetulnya bagaimana kita menyikapi situasi tersebut, Prof? Jadi betul Pak Ari ya, kecerdasan anak-anak kita itu kan berbeda-beda. Iya, Kita tentu harus bisa memahami bahwa pada diri setiap peserta didik itu memiliki beragam kecerdasan. iya, Ada yang tentu mungkin kecerdasan intelektualnya tinggi, ada yang juga mungkin kecerdasan emosionalnya bagus, iya, atau juga mungkin ada kecerdasan spiritualnya yang bagus. iya, Nah, pada masa-masa yang lalu memang seorang yang disebut hebat, seseorang yang disebut pintar,
itu adalah orang atau anak-anak yang memiliki EQ, Ya, kecerdasan intelektual yang intelektual. tinggi, Ya, yang kuat. Nah, padahal sebenarnya teori itu kemudian bukan dibantah tapi dilengkapi ya oleh teori disempurnakan. lain bahwa kalau kecerdasan intelektual itu lebih berorientasi pada bagaimana seseorang itu memiliki kemampuan berpikir analitis dan logis, Ya, atau dalam bahasa lain kalau kita hubungkan tadi taksonomi Bloom, dia lebih banyak punya potensi kognitif. kognitif, Ya, maka di saat yang sama sebenarnya seseorang ini juga harus dipotret ya, bagaimana kecerdasan emosionalnya, ya, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya dengan interaksi yang tentu baik, bagaimana dia menggunakan tutur kata yang sopan, bagaimana dia memposisikan dirinya dalam sebuah ekosistem lingkungan, bagaimana dia bisa menahan rasa kecewa, ya, bagaimana dia mengelola emosinya, bagaimana dia menahan amarahnya, dan bagaimana tekanan-tekanan akademik itu dilalui dengan rasa yang tidak harus misalnya frustrasi apalagi ya, depresi. Nah, inilah yang kita butuhkan. Ketika sistem pendidikan itu hanya melacak seorang yang hebat itu hanya kecerdasan intelektualnya, maka kemudian itu tidak akan sesukses kalau dia tidak gabung dengan kecerdasan emosional plus ya, kecerdasan spiritual. Spiritualitas dalam sebuah kehidupan juga sangat penting, Pak Ari. Karena kalau tidak ada nilai itu, tidak ada nilai religiusitas misalnya dalam diri anak-anak itu, maka ya boleh jadi aspek-aspek yang sebenarnya bisa dikembangkan ke hal-hal yang lebih dalam, misalnya pada satuan pendidikan yang lebih tinggi, bisa hilang. Intinya Pak Ari, menurut saya, keseimbangan sistem pendidikan yang baik itu adalah ketika dia memang merancang sebuah sistem, anak-anak kita ini harus dikembangkan di sisi yang lain. Satu titik misalnya kecerdasan intelektualnya, tapi di sisi lain juga kecerdasan emosional dan spiritualnya. Bahkan sebenarnya Pak Ari, kalau kita lihat dalam banyak referensi itu kan, sukses tidaknya seseorang, ada banyak ya, referensi, sukses tidaknya seseorang itu oleh banyak ahli disebut bahwa kontribusi kecerdasan intelektual itu hanya 20%. 20% saja ya. Sementara sukses hidupnya orang ini itu 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional dan spiritual. Spiritualitas ya. Artinya apa? Fondasi intelektual quotient-nya harus bagus, iya. Tetapi kemudian tidak boleh juga tidak memiliki emotional quotient yang baik, tidak Ya, memiliki spiritual quotient yang bagus. Nah, ketika ini digabung, maka titik keseimbangan dalam sistem pendidikan kita bisa kita dapat. Karena Pak Ari, kalau kita lihat anak-anak kita ini kan punya pengalaman masing-masing, dan pengalaman ini yang kemudian bisa merubah karakter seseorang itu ketika ada misalnya momentum yang pas, yang mereka bisa terinspirasi dari kondisi yang ada dan mereka bisa berubah. Nah, yang seperti ini kan sering sekali Pak Ari kita ya, temukan. Dulu ketika di SD, ketika di SMP, atau di SMA misalnya, kita dulu anggap ini anak nakal ini. ya, Ini potensi untuk sukses hilang. ya, Padahal ya teman-teman guru misalnya yang justru mohon maaf itu tidak mendeteksi dengan benar. ya, Tidakkah misalnya Pak Ari, satu pengalaman Thomas Alva Edison ya. ini kan dalam sejarah hidupnya pernah dikeluarkan di Dari sekolah, sekolah ya, di SD kelas 5 dikeluarkan karena dianggap dia idiot. ya, Dia punya potensi kecerdasan intelektual itu di bawah rata-rata. Padahal kita semua tahu apa yang terjadi ketika bersama ibunya Thomas Alva Edison ini belajar. Kita hari ini kan bisa menemukan bahwa ternyata Thomas Alva Edison ini salah satu orang yang dianggap punya banyak temuan, yang kalau dalam konsep ilmu, dia ini suhunya penemu hmm. ilmu ini. Artinya apa ya, keseimbangan itu tetap harus ada Yang memang. sekarang kita nikmati, Prof. Iya, Temuan-temuan iya, lampu yang ada hari ini di studio ini itu bagian dari bagian temuan dari Thomas temuan. Alva Edison, dan menurut saya ya kecerdasan itu yang harus dibangun secara paralel begitu, Pak Ari. Berarti sangat sentral peran seorang Iya, guru, Prof, ya, betul, dalam betul. situasi ini. Iya, Ya, baik, Prof. Ada juga satu bagian yang seringkali
seolah juga menjadi pilihan salah satunya saja, padahal Iya, mungkin sama pentingnya, iya. yaitu tentang pengembangan iptek di satu sisi Prof dengan pengembangan karakter. Sebetulnya bagaimana mengelolanya agar apa yang disebut dengan prinsip equilibrium itu berjalan dalam pengelolaan atau pengembangan dua hal tadi, Prof. Iya, baik Pak Ari. Ini pertanyaan menarik menurut saya karena ya memang biasa ada dikotomi Iya, pendidikan karakter di satu sisi dengan kecerdasan eh, iptek. iptek di sisi lain. Kita kan paham sebenarnya kalau kita hubungkan dengan tadi anak-anak kita itu pengembangan otak kanan dan otak kirinya, disinilah ketemunya sebenarnya. Iya, Jadi pendidikan karakter itu kan sebenarnya kalau lihat prinsipnya Pak Ari, itu kan tidak diajarkan, iya, ya. Itu tidak dibelajarkan oleh guru pada sebuah ruang kelas untuk mata pelajaran tertentu. Makanya pendidikan karakter itu dikembangkan. iya, Bagaimana membangun karakter disiplin untuk anak-anak, bagaimana membuat mereka memiliki kapasitas atau karakter memanage waktunya dengan baik, kemudian bagaimana mereka berhadapan dengan tantangan-tantangan yang tentu dalam kondisi seperti ini bisa bisa mereka miliki. Di satu sisi ya ini tadi kemajuan iptek ini sebenarnya kan memanjakan di satu sisi. iya, Jadi kalau mohon maaf kalau misalnya kita bicara di konteks disiplin atau tantangan, katakanlah tantangan misalnya, kalau kita dulu kan anak kampung, itu kan iya, main bola di sawah, kemudian buat mobil-mobilan itu pakai batang pisang, iya, kemudian ketika hujan kita main-main. Nah, anak-anak kita sekarang itu kan tidak lagi seperti itu mengalami, semuanya, iya. mengalami. Jadi mereka mainnya di studio, mereka pergi ke mall, Mau, iya, kemudian mobil-mobilan tinggal dibelikan, mau mobil apa ada semua, dan inilah yang membuat sebenarnya kadang karakter manja, apalagi kalau dihubungkan Pak Ari dengan karakteristik anak-anak yang generasi alfa dengan iya, generasi Z. Ya kan banyak juga orang yang mengatakan salah satu kelemahan terbesar dari karakteristik generasi Z itu malas. iya, Karakteristik dari generasi alfa itu manja. manja, Karena iya, memang mereka hidup dan lahir di era teknologi yang sudah serba ada betul, misalnya. Nah, pendidikan karakter ini hadir mestinya. iya, Jadi mereka pendidikan karakter itu kan memberikan rasa tangguh iya, kepada anak-anak. Jadi ketika mereka menghadapi tantangan, ya termasuk di dunia digital, mereka tidak putus asa, mereka tidak frustrasi, tapi mencoba terus, mencoba terus. Nah, di sisi inilah sebenarnya penting bagi dunia pendidikan, teman-teman guru, kemudian anak-anak kita itu harus menyeimbangkan, sekali lagi, menyeimbangkan antara nilai-nilai karakter yang harus terinternalisasi dalam sistem pendidikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Literasi digital sebagai keniscayaan dalam sistem pendidikan kita tentu suka atau tidak harus kita terima, tapi kemudian itu tidak boleh mengganti fungsi-fungsi yang secara spesifik lahir dari sistem pendidikan yang kemudian menguatkan pendidikan karakter itu dilakukan. Nah, kalau ini ketemu menurut saya, apa yang kita inginkan dalam equilibrium sistem pendidikan kita bisa kita capai. Nah, tujuan pendidikan nasional, ingat Pak Ari, tujuan pendidikan nasional itu kan bagaimana anak-anak kita ini mereka beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa misalnya, kemudian berakhlak mandiri, mulia, kemudian berakhlak mulia, iya, tapi juga cerdas secara iptek. Nah, iya, ini harus digabung. Nah, kalau ini dilakukan, empat aspek yang kalau tidak salah tadi Pak Ari tanyakan, kalau ini equilibriumnya bisa dipelihara, bisa dirawat, insya Allah dunia pendidikan kita akan maju. baik, Prof. Ya, Ini luar biasa, Prof. Kalau semua pihak, terutama pemerintah sebagai perumus kebijakan, ya, sekolah sebagai pelaksana kebijakan, ini menjalankan prinsip-prinsip yang Prof jelaskan tadi, kita punya harapan yang sangat besar di masa-masa akan datang, generasi yang lahir adalah generasi yang berkualitas, Prof. Prof, seperti biasa, kita sudah sampai di akhir perbincangan.
kita memberi edukasi. Tentu sekaitan dengan topik kita hari ini, Prof. Baik, Pak Ari. Karena topik kita hari ini adalah equilibrium sistem pendidikan, maka sebenarnya ada pelajaran berharga bagi kita, terutama di dunia pendidikan, bahwa ketika kita memahami bahwa sistem pendidikan yang baik itu adalah yang kemudian saling melengkapi, saling mensuplementasi, Ya, saling berkomplementer antara satu sisi dengan sisi yang lain. Kalau kita sebut tadi bagaimana taksonomi Bloom itu gabungkan antara kognitif dengan afektif, ya. kemudian bagaimana dikembangkan otak kanan dan otak kiri, kemudian bagaimana menggabungkan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Seperti itu juga yang ada di pendidikan karakter untuk masuk pada titik literasi digital yang hebat, maka kata kunci yang ada adalah seimbangkan. Nah, kalau ini bisa dilakukan, teman-teman guru juga tidak harus mohon maaf marah-marah, tidak harus mengharuskan tercapai titik ini, tapi mereka itu berproses. Satu sisi anak-anak kita pada titik tertentu mungkin knowledge-nya terbatas, tapi dia punya sikap yang baik, itu kan fakta. Iya, Banyak kejadian seperti itu. Ada anak-anak kita yang sebenarnya karena di sekolahnya lebih banyak mengembangkan otak kiri, jangan disalahkan kalau di luar dia mengikuti misalnya kursus-kursus menyanyi misalnya atau seni yang bisa mengembangkan otak kanan. imajinasinya, Ya, otak kanannya. Begitu pula kecerdasan yang lain yang kita sebut tadi bahwa sukses hidup seseorang itu kan 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional spiritualnya dan 20% hanya kecerdasan intelektual. intelektualnya. Ya, Demikian pula pendidikan karakter, Pak Ari. Bagaimana challenge, tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita, karakter inilah yang harus juga masuk pada wilayah-wilayah bagaimana mengembangkan literasi digital yang ada. Nah, itu menurut saya penting untuk kita pahami, dan bagi pemerintah saya kira ini tidak boleh abai. Pemerintah harus hadir untuk mencoba selalu bagaimana equilibrium sistem pendidikan kita itu bisa terjaga sehingga kita semua bisa mengharapkan Indonesia emas, anak-anak yang ada hari ini bisa masuk dengan selamat ketika Indonesia 100 tahun kemerdekaan tahun 2045 yang akan datang. Saya kira itu, Pak Arya. baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas pencerahan, atas Ya. edukasi dan perspektif yang diberikan. Sahabat perspektif dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas. Salam perspektif. Salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.